Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang pulang dari sini nomor uang 100 juta. Aminnya lebih kencang dari jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat dari jawab salamnya ini adik-adik lebih senang uang daripada pahala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli da'watin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sama-sama kita angkat tangan dulu ya. Allahumma nawwir qulubana amin bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ifadil hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ummatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul muhtaromin, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para staf pengajar dari SMP Buri Akhtar yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua Yayasan dari Buri Akhtar, yakni hadir bersama kita Bapak Suhada Bahariawan, juga Bapak Kepala Sekolah SMP Buri Akhtar, Bapak Cecep Gaus SPD, Bapak Ketua Komite yakni Ibu Ria Estiana, dan semua koordinator dari kelas SMP Buri Akhtar yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau di dalam dakwah dan memimpin daripada sekolah yang kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita semua kumpul di tempat ini. Adik-adik senang gak kumpul di sini? Senang. Tahu nggak pahalanya kalau kita kumpul duduk di masjid begini, setiap detiknya Allah ampunin dosa kita. Dan nggak cukup sampai di situ, dosa kedua orang tua kita juga diampuni. Dan dinilai pahala kita di sini sebagai pahala intikaf, yang dimana malaikat akan menaungi kita dengan naungan rahmat. Alhamdulillah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma jalasa qaumul majlisan yadhkurullah illa hafathumul malaikah wa ghasiyahum rahmah fadzakarahumullah fi man indah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk pada satu tempat duduk untuk sama-sama mengingat Allah. Ini pagi hari ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menaungi mereka dengan naungan rahmat lewat perantara para malaikat. Dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama kita di hadapan makhluk Allah yang lain. Nanti ini nama-nama adik-adik akan disampaikan di semua makhluk yang sudah Allah ciptakan, pada para malaikat, pada para nabi.
hingga nama kita semua sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita semua hadir di sini tentu nanti di akhir hayatnya berharap dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua dan kedua orang tua kita, guru-guru kita kelak nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk daripada materi tentang Isra wal Mi'raj, tentang akhlak Rasulullah, tentang membangun generasi muda, yang pertama kita bersyukur Allah kasih kita nikmat sehat. Semua pada sehat di sini? Alhamdulillah. 1 tambah 1 berapa adik? 2 ya. Alhamdulillah, berarti masih pada sehat. Saya mau nanya, di sini ada yang kenal Olga Syahputra? Tahu artis Olga Syahputra? Tahu? Kenal di mana? Di TV. Itu namanya nonton, bukan? Olga Syahputra itu waktu belum meninggal sakit, sakit selama 1 tahun, dirawat di Singapura, menghabiskan uang 20 miliar. Berapa? 20 miliar. Sekarang saya mau nanya, ini ada daripada sehat semua? Kemarin waktu COVID, kena COVID, ada yang kena COVID? Alhamdulillah. Ada yang kena tapi sudah sembuh. COVID 2 tahun, Olga 1 tahun 20 miliar. Kalau harganya sehat 1 tahun 20 miliar, berarti 2 tahun jadi berapa? 40 miliar. Itu nikmat sehat segitu mahal, Masya Allah. Luar biasa. Adik-adik, uang 40 miliar kalau dibeliin sebelah, ini mungkin bisa 1 kerawang makan sebelah. Jadi nikmat sehat mahal kan? Kita duduk di sini masih bisa nafas, masih bisa melihat sekitar, itu mahal luar biasa. Yang patut kita syukuri nikmat sehat. Saya ada teman saya ini gak punya sakit apa-apa di badannya, fisiknya sehat kayak kita semua. Cuma satu masalah hidupnya, dia gak bisa kentut. Teman saya dibawa ke rumah sakit, kata dokter untuk 1 kali kentut biayanya 5 juta. Mahal kan? Saya mau nanya, adik-adik ada yang sudah kentut 3 kali sekali? Yang aku nanti dapat hadiah dari ketua yayasan, tapi bukan dari saya. Ya Allah, ini mahal. Padahal cuma nikmat-nikmat yang sepele kayak kentut itu mahal. Masya Allah, nikmat sehat. Yang kedua, Allah kasih kita nikmat iman. Nah, ini juga mahal. Selain daripada sehat, kita juga harus beriman kepada Allah untuk bisa duduk di tempat yang mulia. Adik, harganya iman kita. Di sini semua beriman pada Allah. Harganya saya kasih tahu. Harganya iman kita. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran dikatakan, harga 1 orang yang beriman kepada Allah ini lebih mahal nilainya dibandingkan harga emas sebesar dunia ini. Bayangin, emas 1 gram aja sudah menyentuh 1 jutaan kalau salah. Ya, 1 jutaan 1 gram. Bayangin kalau sebesar dunia ini dijadikan emas lalu dijual, berapa nilainya, luar biasa mahal. Tapi lihat, harganya iman kita itu lebih mahal daripada emas sebesar itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau nanya, buat yang perempuan-perempuan, ada nggak di sini yang pakai anting 11 kilo? Kalau ada yang pakai anting 11 kilo, itu bukan orang kaya, itu orang stres. Karena berat. Jangan terlalu serius, ngaji pagi-pagi ini ngantuk kalian. Saya di mana-mana selalu bisa beri kucing, tak kenapa. Saya bawa habis atau gimana? Insyaallah yang ketiga, nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua melalui perantara banyak orang, melalui perantara kedua orang tua kita semua bisa kenal sama Nabi Muhammad SAW, dan kita semua menjadi orang Islam yang dilahirkan dalam keadaan Muslim. Alhamdulillah. Adik, masih semangat semua?
Ini Islam semua atau ada yang non Muslim? Islam semua. Alhamdulillah. Saya punya teman orang Inggris, belum lama ini pulang ke negaranya, ke Inggris. Gak nyampe 1 bulan dia balik lagi ke Indonesia sudah dalam keadaan Muslim. Saya tanya, Mas, apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam? Kata dia, kalau di negara saya di Inggris, pengen tidur nyenyak, itu harus minum obat tidur minimal 2 butir. Repot kan? Repot, baru bisa tidur nyenyak. Kalau di agama Islam, gak perlu minum obat tidur 2 butir, cukup dengerin ceramah. Bisa ketiduran kita. Di sini ada yang udah ngantuk belum? Belum. Kalau ada yang udah ngantuk, itulah keistimewaan Islam. Cukup duduk di masjid, cukup dengerin ceramah, kita bisa tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang laki-laki khotbah Jumat, suka pada tidur kan? Saya juga sama. Bukan kalian doang. Kenapa? Karena kata para ahli tasawuf ya, semakin kita dekat dengan resonansi para malaikat, itu suasananya semakin nyaman kayak di surga. Dan kapan kita itu bisa dekat dengan para malaikat? Yang pertama ketika membaca Al-Quran. Ayo, kalau baca Al-Quran 5 menit udah ngantuk. Itu bukan karena kita banyak dosa, bukan karena kita emang malas, bukan. Tapi karena ketika kita baca Al-Quran, para malaikat datang menaungi kita. Dan kita nih, alam manusia itu gak kuat untuk menerima daripada resonansi dan radiasi para malaikat itu, sehingga awalnya ngantuk karena seperti lagi ada duduk di dalam surga. Sama kayak tempat ini tuh dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rawdah min riyadil jinan, kebun dari taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita duduk bukan lagi duduk di masjid raya, tapi lagi duduk di taman surga, lagi latihan masuk surga. Alhamdulillah. Pada dia patut kita syukuri daripada nikmat yang pertama, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Ini pagi hari ini temanya adalah membangun generasi muda dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberi kabar gembira. Hari ini masuknya bulan apa? Bukan Januari, masuk bulan Islam itu bulan apa? Syawal. Yang kemarin bulan Rajab, besoknya bulan Ramadan. Ini 3 bulan ini, masya Allah ya. Yang pertama saya mau bahas adalah bulan Rajabnya dulu. Kemarin kita udah lewati bulan Rajab. Inna iddasyuhur inda Allah 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi arba'atul hurum. Kata Allah di dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang bulan itu diistimewakan dan menjadi bulan yang haram untuk peperangan. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. 3 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu nempel, ada berdekatan. Kenapa bulan itu berdekatan? Kalau Zulqa'dah ini bulan persiapan jamaah haji untuk berangkat. Makanya dilarang peperangan, bulan itu disucikan. Yang kedua bulan Zulhijjah, ya memang ibadah haji adanya di bulan Zulhijjah, makanya bulan itu dilarang peperangan. Yang ketiga bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan kepulangan daripada jamaah haji. Makanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram disakralkan oleh Nabi Muhammad SAW karena ada ibadah haji. Namun yang keempat adalah bulan Rajab. Ini bulannya misah sendiri, misah jauh daripada 3 bulan tadi. Kenapa misah jauh? Karena di bulan Rajab kemarin semua pahala dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunan dikali lipatkan, dan ada satu peristiwa besar yang luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? 27 Rajab. Alhamdulillah, ini kita semua bisa memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun saya nggak melewatkan daripada sejarahnya bulan Rajab dulu. Yang salah satunya Nabi SAW pernah mengatakan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahullahu lil qiyami Sya'ban. Kata Rasulullah, orang yang berhasil menghidupkan bulan Rajab dengan amal ibadah dan kegiatan yang baik, maka Allah akan memberikan dia taufik atau memberikan dia kemampuan untuk bisa menghidupkan bulan Sya'ban dengan amal ibadah. Jadi nyambung ya. Adik-adik kalau pengen bulan Sya'ban sukses, dari bulan Rajab dimulai. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban yang bulan menyiram, dan nanti Ramadan bulan metik. Panen, bulan panennya bulan suci Ramadan. Dan kata Nabi SAW, man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahullahu lil qiyami Ramadan. Dan orang yang pengen dia menghidupkan bulan Ramadan dan nanti dengan sukses dengan amal ibadah, harus dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi kalau Sya'bannya sukses, ibadahnya bagus, maksiatnya ditinggal, maka nanti Ramadan pasti sukses. Itu sudah nyambung. Mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal ibadah jauh dari perkara maksiat, Allah akan membuat dia terjaga dari perbuatan maksiat Ramadan tahun ini hingga Ramadan berikutnya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman di sini ada semua yang pengen sukses nanti puasa di bulan Ramadan, mulainya dari bulan Rajab kemarin. Kalau Rajabnya udah lewat, jangan telat. Ini Sya'ban masih ada. Ini baru tanggal berapa? Tanggal 7 Sya'ban. Kalau Sya'bannya 7. Ya, kalau tanggal Hijriahnya, nah, ya ini alhamdulillah kita semua masih Allah izinkan masih panjang umur untuk bisa ada di bulan Sya'ban dan menjelang bulan suci Ramadan. Makanya kita semua minta sama Allah, mudah-mudahan Allah masih kasih kita umur, orang tua kita masih dikasih umur sampai nanti di bulan suci Ramadan, khatam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan keistimewaan daripada bulan Rajab, ini bulan Rajab juga luar biasa ya. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul Rajab ala sa'ir syuhur kafadlil Quran ala sa'iril kalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan dan kemuliaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan lainnya. Jadi bulan kan ada 12. Nah, keistimewaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan lainnya, kata Rasul, itu ibarat Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan buku-buku yang lain, kalam-kalam yang lain, pembicaraan-pembicaraan yang lain. Kalau ada buku, ada Al-Quran, mana yang ditaruh di atas? Al-Quran. Kalau ada komik, One Piece, sampingnya ada Al-Quran. Al-Quran ditaruh di mana adanya? Di atasnya komik. Ini kemuliaan dan keluhurannya bulan Rajab. Ini ibarat Al-Quran dibandingkan dengan buku-buku yang lain yang ada di dunia. Dan Nabi SAW sambungkan lagi, fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur kafadli ala sa'ir al-anbiya. Kemuliaan, keistimewaan bulan Sya'ban di bulan yang sekarang ini, kata Rasulullah, ibarat kemuliaan aku, kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kata Rasulullah, Nabi Muhammad itu ibarat bulan Sya'ban. Kenapa Nabi Muhammad ibarat bulan Sya'ban? Kenapa Rasulullah itu menggandingkan bulan Sya'ban ini dengan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hadiahnya umrah, tapi tawafnya di KCP. Adik-adik, kenapa Nabi Muhammad bilang bulan Sya'ban ini sangat mulia sampai digambarkan seperti Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat itu turunnya di dalam bulan Sya'ban. Makanya perintah sholawat adanya di bulan Sya'ban, di bulannya sholawat.
Bulan Sya'ban ini banyakin sholat. Kalau bulan Rajab itu banyakin istighfar, puasa. Bulan Sya'ban ini adalah bulan sholat. Nanti masuk bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kenapa bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Ayatnya mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi. Dalam bahasa Arab kalimat turun itu ada dua macam. Ada nazala, ada habata. Tapi kalau di dalam Al-Quran disebutkan turunnya Al-Quran menggunakan nazala. Syahrul Ramadan alladzi unzila, pakai nazala. Maknanya gimana nazala itu? Nazala itu kalau turun itu tidak berupa fisik, tapi berupa perintah yang harus kita taati, yang harus kita ambil pelajaran. Kalau habata gimana? Turunnya habata itu berupa fisik, bertempat tinggal, beraktivitas dan menyampaikan sesuatu. Siapa yang turun dengan habata? Nabi Adam alaihissalam. Ada di dalam Al-Quran kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Nabi Adam begitu turun menggunakan habata. Jadi Nabi Adam turun dalam bentuk fisik, beraktivitas, bertempat tinggal dan menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk lagi ke dalam bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban adalah bulan perintah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya adik-adik, Allah perintahkan kita sholat, Allahnya sholat tidak? Allah perintahkan kita zakat, Allah zakat? Tidak. Allah perintahkan kita haji, Allahnya haji jadi Mekah. Ada yang pernah lihat Allah ketika umrah? Allah perintahkan kita sedekah, Allah sedekah? Tidak. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholawat, Allah duluan yang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Tadi kita sebutkan. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yusalluna ala Nabi. Dan kalimat yusallu ini menggunakan fi'il mudhari yang maknanya itu berkesinambungan terus menerus. Jadi Allah dan para malaikat tidak pernah putus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW terus menerus setiap waktu. Waktu itu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam pengajian ini pernah ada yang nanya. Yang nanya itu orang yang baru kenal Islam. Dia nanya, wahai Syekh, dengan tidak sopan karena baru kenal Islam. Saya mau nanya satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kalau Allah menciptakan kita semua saat ini, Allahnya lagi ngapain? Ada yang pernah kepikiran ya? Sekarang ini Allah lagi ngapain? Pernah kepikiran itu? Apa yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki karena beliau seorang alim, futuhul arif, ilmunya berkah. Beliau katakan Allah saat ini sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Yaitu tadi yusalluna ala Nabi. Karena kalau diawali dengan huruf ya yusalluna, maka ini adalah fi'il mudhari yang berarti di dalam bahasa Arab sesuatu yang dilakukan terus menerus, sesuatu yang dilakukan tidak terputus. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah ini kabar gembira buat kita semua. Inna awwalan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Orang yang paling berhak dapat syafaat Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik semua yang pulang dari sini bisa jadi orang yang ahli sholat, terutama di bulan ini, karena ini bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah SAW. Dan ketika kita masuk daripada bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran, nanti ketika masuk bulan suci Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih Allah izinkan dikumpul di tempat yang mulia, tempat yang menjadi sarana ibadah seluruh umat muslim. Adik-adik, pagi hari ini harusnya saya ada acara di Trans 7, tapi saya tolak demi datang untuk ketemu sama adik-adik semua. Alhamdulillah.
Kenapa saya tolak acara di Tas 7? Yang pertama jauh, yang kedua ongkosnya mahal, yang ketiga gak ada yang undang. Saya mau ngapain datang ke sana, ya mending datang ke sini, betul? Ketemu ahli-ahli surga sih. Kenapa saya bilang ahli surga di situ? Karena kelihatan wajahnya penuh dengan senyuman. Ahli surga itu rajin senyum. Sifatnya ahli surga itu bas, penuh dengan senyum. Ada di sini pada pengen masuk surga. Nikmatnya surga itu ma'ala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Nikmat surga itu gak pernah bisa kita lihat dengan mata, gak pernah bisa kita dengar dengan telinga, dan gak pernah bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Jadi saking indahnya itu akal pikiran seindah-indahnya gak nyampe. Itu nikmatnya surga. Tapi pagi hari ini kita lagi duduk di taman surga. Ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid. Alhamdulillah. Ini kita masuk ke dalam materi membangun generasi muda dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau ngomongin akhlaknya Nabi Muhammad itu gak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena sedemikian indahnya akhlak Rasulullah. Jadi dikatakan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau saking indahnya. Tapi saya nggak langsung bercerita tentang Rasulullah SAW. Saya akan menceritakan satu sahabat Nabi. Beliau adalah Sayyidul Tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Beliau lahir, tumbuh dewasa di zamannya Rasulullah masih ada. Tapi Uwais Al-Qarni ini gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau gak pernah ketemu? Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak bisa disebut sahabat. Sahabat itu adalah orang, di dalam ilmu mustalah hadis itu sahabat. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi, dia ketemu sama Nabi Muhammad. Itu namanya sahabat, berguru sama Rasulullah. Ada yang namanya tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketemu sama para sahabat Nabi, berguru dengan sahabat Nabi, berguru sama Umar, berguru sama Ali, berguru sama Abu Bakar. Ini disebutnya tabi'in. Ada lagi yang namanya tabi'in. Di bawahnya lagi. Nah ini gak ketemu sama sahabat Nabi, tapi ketemunya sama tabi'in. Ada yang namanya muhadramin. Muhadramin ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi, tapi gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Siapa itu? Yang lagi kita bahas, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu namanya muhadramin. Dia golongan yang hidup di zaman Nabi, tapi gak ketemu sama Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Uwais Al-Qarni tidak bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa Uwais Al-Qarni sibuk banget sampai nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Jawabannya ini cukup mengejutkan. Karena Uwais Al-Qarni sibuk ngurusin ibunya. Masya Allah. Ngurusin ibu sampai ibunya meninggal, dia nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Saya mau nanya sama adik semua, kira-kira Uwais Al-Qarni rugi nggak? Dia ngurus ibunya, tapi nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Rugi? Wallahi nggak rugi. Karena Nabi Muhammad ternyata sudah kenal sama Uwais Al-Qarni. Kata Nabi Muhammad, dipanggil sahabat Ali, sahabat Umar. Ali wa ya Umar ta'ala. Dipanggil sahabat Ali, sahabat Umar. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka kamu minta doa kepada dia. Barangkali Allah mengampuni dosa kalian. Bayangin, sahabat Umar, sahabat Ali, orang yang dijamin surga oleh Allah, minta doa sama Uwais Al-Qarni, disuruh sama Nabi Muhammad. Mereka tanya, bingung kan, siapa Uwais? Ma Uwais ya Rasulullah, siapa Uwais? Apa kata Nabi Muhammad? Uwais Al-Qarni majhulun fil ardh wa ma'rufun fis sama. Orang ini tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang kelak nanti berhak mensyafaati orang sebanyak Qabilah, Rabi'ah dan Mudar. Jadi di Arab itu ada Qabilah-Qabilah.
suku-suku, atau kalau kita ini ada Madura, ada Sunda, ada Jawa, itu suku-suku. Kalau di Arab ada suku, dua suku yang besar, Qabilah, Rabi'ah dan Mudhar. Dan Nabi Muhammad dari kalangan Mudhar. Dua kabilah ini jumlahnya itu kata Rasulullah, ini Uwais Al-Qarni nanti boleh mensyafaati mereka masuk surga tanpa hisab. Bayangin, Uwais itu mendapatkan privilege atau hadiah seperti itu, berhak mensyafaati keluarganya atau orang-orang terdekatnya sebanyak kabilah dan Mudhar itu karena pahala bakti sama ibu. Benar nggak ketemu sama Nabi Muhammad? Nah ini yang perlu kita ambil pelajaran buat adik-adik semua. Pertama adalah kalau kita mau menjadi orang-orang yang bermanfaat di kehidupan yang akan datang, saya bagi tipsnya. Yang pertama harus bakti kepada kedua orang tua. Karena gak ada orang sukses manapun terkecuali dilatar belakangi menjadi anak-anak yang berbakti. Yang kedua kepada guru. Jadi orang tua itu ada tiga. Yang pertama kedua orang tua kandung. Yang kedua kalau ada nanti sudah menikah, nanti ada yang namanya mertua. Mertua itu orang tua juga. Yang ketiga ada orang tua daripada roh kita, yaitu guru kita. Maka dari itu ketiga-tiganya harus kita baktikan kalau ilmunya mau manfaat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kita masuk. Saya pelan-pelan karena ini membangun diri saya dengan keteladanan dan akhlak Nabi. Saya masuk ke tema Isra wa Mi'raj Nabi. Ada di sini sudah ada yang tahu tentang cerita Isra Mi'raj. Mungkin sudah sedikit banyak mendengar ya. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu tujuannya ngapain? Yang perlu kita ketahui kan tujuannya ngapain? Latar belakangnya apa? Tujuannya dapat perintah sholat itu oleh-olehnya. Jadi perintah sholat itu oleh-olehnya. Tapi tujuan Nabi Muhammad naik itu apa? Menghilangkan stres, sedih. Oke, itu juga benar. Tapi sedihnya apa? Nah, ini harus kita sedikit bahas di sini. Jadi di tahun tersebut, tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun dari kenabian. Bukan 10 tahun hijrah, tapi 10 tahun dari kenabian. Nabi Muhammad SAW ini ditinggal oleh dua orang tercinta. Yang pertama siapa? Yang pertama pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib meninggal tahunnya sama istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa istri Nabi Muhammad yang pertama? Sayyidatuna Khadijah. Ini meninggal lebaran tahunnya. Makanya di tahun itu disebutnya apa? Amul Hazan, tahun kesedihannya Rasulullah SAW. Kenapa Nabi sedih? Ditinggal dua orang ini. Padahal kan Nabi sudah biasa. Ditinggal para sahabat meninggal, ditinggal kerabat meninggal. Tapi dua orang ini adalah orang yang menjadi tameng dakwahnya Rasulullah. Pertama Sayyidatuna Khadijah betul-betul menjadi tameng dakwah Nabi SAW. Yang kedua pamannya Abu Thalib yang menjadi garda terdepan ketika Nabi dipersekusi oleh kafir Quraisy. Tapi dua orang ini meninggal. Apa yang dituju Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya dua orang? Ada yang bisa jawab? Kenapa dua orang ini yang padahal menjadi andalannya Nabi Muhammad malah diwafatkan? Satu-satunya jawaban adalah karena Allah menginginkan Nabi Muhammad SAW tidak tergantung lagi kepada makhluk, tapi hanya bergantung kepada Allah. Sakit adik-adik bergantung kepada makhluk itu, betul? Adik-adik pernah ada di sini yang bergantung kepada makhluk? Sakit mencintai makhluk itu, betul? Ada yang pernah mencintai makhluk di sini? Terus bangun sholat tahajud, buka HP, lihat foto sini. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh, tetap jodohin. Ada yang begitu di sini? Chat aku yang tak kunjung memilih, padahal membuat status 2 menit yang lalu. Nonton Viaval yang bikin aku bertanya-tanya, padahal WA aku online lagi chat dengan mantan. Ada di sini yang begitu?
Saya mau nanya, di sini siswa juga ada pacaran nggak? Nggak ada. Jadi nggak pernah ada. Ya, mungkin ini belum pernah dengar ya. Pacaran itu berasal dari bahasa Arab. Ya, pacaran itu asal katanya fasyaqqa, yang artinya terbuka. Jadi semua hal yang dilakukan di dalam pacaran menjadi buruk. Ada satu gombalan yang viral di tahun ini. Fisik bisa diubah. Tapi yang tulus tidak datang dua kali. Cing menyalahi Agus terus. Ini nama Agus yang meresahkan di tahun-tahun. Ada Agus Buntung, Agus apa? Macam-macam. Mungkin nama saya besok diganti lah dengan Gus Aldi. Ada Gus-Gusnya juga. Ganti Opah. Kata teman-teman saya mirip artis pokoknya. Namanya Kim Jong Un. Lanjut ya. Udah keras udah setengah jam. Lanjut ini. Masih semangat sampai di bab ini. Salah satu daripada hikmah kita merayakan atau memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah kita pulang nanti bawa sunnahnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan sunnah ini bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Salah satu sunnah Nabi Muhammad adalah beliau kalau sholat maghrib itu rakaat pertama baca surat Al-A'raf 206 ayat. Siap adik-adik? Siap sabar apa kembali? Ya pasti juga ya. Kita gak kuat ikuti sunnah yang sedemikian berat dari Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ngalamin ini. Sholat gerhana matahari, dapat imamnya hafal Quran. Itu ketika siang hari panas-panas, ini imam rakaat pertama baca surat Al-Imran 200 ayat dibaca semua. Saya sholat rame-rame, sebelah saya ada yang udah kesemutan, sebelah saya ada yang udah pegel-pegel. Cuma saya doang yang gak ngerasain apa-apa. Saya ingat-ingat udah di rumah sakit. Ini kita gak kuat ngerasain sunnah yang sedemikian luar biasa. Ini alhamdulillah. Dan satu daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad itu orang yang gemar bersedekah, orang yang dermawan. Ya, Nabi Muhammad itu disebutkan dalam satu ayat adalah ajwadun nas. Ajwadun nas itu orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad bil khair min rihil mursal. Sifat kedermawanan Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ada kalau buka jendela, ketiup angin kan? Datang ke pantai misalnya, buka jendela, ketiup angin. Itu kira-kira anginnya gratis atau bayar? Gratis. Ya, Masya Allah. Angin itu gratis. Tapi lihat sifat dermawanannya Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Masya Allah, saking dermawanan Nabi. Bahkan ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Muhammad, gak bawa apa-apa, pulang bawa harta yang banyak, bawa banyak oleh-oleh. Itu ditanya sama sahabatnya, kamu datang dari mana? Tadi berangkat gak bawa apa-apa, tapi pulang bawa harta yang banyak. Kata beliau, idza yu'ti la yashfaq. Saya datang dari orang yang kalau dia sudah memberi, dia gak takut miskin lagi. Ini Nabi Muhammad SAW. Dari cerita tadi saya mau nanya sama adik. Kalau di dompet ada uang 2.000 sama 100.000, kotak amal lewat mana itu? 2.000. Ini umat terstruktur ya. WC umum aja 2.000. Pengen masuk surga ya. Ini bedanya kita sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau beliau lewat, lalu Nabi Muhammad mau meludah, itu ludah Nabi gak pernah jatuh ke tanah, teman-teman. Pasti ludah Nabi ditadakin pakai tangannya para sahabat. Itu ludah Nabi, karena ludah Nabi itu ludah mulia, wangi. Ditadakin pakai tangan sahabat. Lalu apa yang terjadi? Itu ludah Nabi diusapkan ke para sahabat.
Itu kemuliaan para sahabat. Ludah Nabi Muhammad saking berharganya itu tak boleh jatuh usap muka. Bagi sahabat yang datang ngambil dari muka temannya ini bisa bagi muka. Sedemikian begitu. Dan itu seperti parfum wanginya daripada ludah Nabi Muhammad SAW. Keringat Nabi juga dijadikan parfum. Saya mau nanya, sahabat melakukan seperti itu kenapa? Kenapa mereka ludah Nabi jatuh ke tanah nggak boleh? Malah ditanya, kenapa? Karena para sahabat cinta. Saya mau nanya sama adik-adik semua, kalian cinta nggak sama guru di sekolah? Cinta. Jawab yang kompak. Adik-adik semua cinta nggak sama guru-guru di sekolah? Mau nggak kalau gurunya ngeludah ada adik-adik? Setelah ada adik-adik usap muka. Itu insya Allah berkahnya Pak. Husnul khotimah. Ini bedanya kita sama Nabi Muhammad SAW. Makanya Masya Allah, saya senang banget sama orang-orang yang setiap hari lisan itu baca sholawat kepada Rasulullah. Ini kita enak loh. Saya contohnya ada tisu. Saya bukan mau main sholat ya. Ini tisu. Tisu ini kosong ya ada ya. Kelihatan kosong. Kalau tisu kosong ini saya kemas ini, lalu saya buang. Saya injak. Dosa. Kosong kan? Tisu doang. Saya buang, saya injak dosa. Karena cuma tisu. Tapi coba tisunya saya buka lagi. Saya ambil spidol, saya tulis nama Muhammad SAW. Lalu saya remas-remas, saya buang, saya injak dosa. Mendadak tisunya jadi murni. Padahal cuma tisu. Bayangin, kalau di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ada nama Nabi Muhammad SAW, ada cinta kepada Rasulullah. Kira-kira mungkin gak kita semua itu dibakar sama api neraka? Wallahi gak akan mungkin. Orang yang di dalam hatinya ada cinta sama Nabi Muhammad gak akan mungkin. Ulama mengatakan di dalam Qasidah Burdah, itu mungkin bagi yang sering baca, Imam Busiri bilang, walai yadhiqa Rasulullah hijabuka idzal karim mutajalla bismi muntaqim. Ada sih. Saya biasa tahu saya ada ibu-ibu. Tapi ini insyaallah akan jadi ibu-ibu nanti. Sholawatan di Gunung Jati jangan lupa pada saya. Yang jomblo dengan kecil hati dulu sekolah insyaallah pada menikah. Mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh-soleh. Saya kasih tahu kalau nanti kalian cari jodoh, carinya itu di majelis taklim di pondok pesantren. Cari jodoh-jodoh, kalau perempuan cari yang pecian, yang sarungan atau yang gak bisa. Kenapa? Karena peci itu singkatan ya. Peci itu singkatan pria yang layak untuk dicintai. Catat gimana peci aku sarungan juga singkatan. Sarungan sayangnya tulus tanpa mengubah amanah. Kalau udah pakai peci, pakai sarung, insya Allah menjadi imam yang terbaik. Apalagi gamisan kayak saya begini, wah, gamisan ini singkatan, gamisan, gak mau nolak kalau diajak seriusan. Kalau sekarang, ini ya, sudah Allah. Ini adik-adik kalau nyari jodoh, cari jodoh yang baik nanti. Karena anak-anak sekarang itu masya Allah ya, buka TikTok lihat pacaran, buka TikTok lihat joget-joget. Ada yang di sini saya harapkan menjadi generasi yang tidak terlalu fokus sama TikTok ya. Kenapa saya bilang pakaian-pakaian yang baik itu bisa mencerminkan akhlak yang baik? Karena saya pernah nyoba. Saya datang ke pom bensin pulang sholat Jumat, pakai baju gamis begini, datang ke pom bensin. Habis isi bensin, saya bilang sama tukang bensin, bang ini bensin udah penuh, tapi saya nggak bawa dompet, gimana? Oh usahanya nggak apa-apa, jalan aja jalan, disuruh jalan karena pakaian tadi, tapi motornya tinggi. Jangan ketipu dulu. Ini ada kita insya Allah dengan pakaian-pakaian begini akan dianggap menjadi orang baik. Insya Allah dari kita juga jadi orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Ini nggak terasa sih 45 menit. Saya itu berapa menit sih? Ngobrol gitu 1 jam. Kita masih ada waktu 15 menit lagi.
Nanti juga saya mau supaya lebih interaktif teman-teman semua, barangkali ada yang mau nanya nggak apa-apa. Ya, jadi kita bikin sesi tanya jawab, dua pertanyaan. Yang laki-laki dua, dan perempuan yang dua, supaya lebih tahu saya unek-uneknya ini anak-anak SMP apa sih. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita berapa ya? Sudah ketiga aja. Ya. Alhamdulillah. Oleh-oleh, ini kita akan membahas tentang oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. Apa oleh-olehnya? Sholat 5 waktu. Yang tadinya berapa? 50 waktu. Itu 50 waktu Nabi Muhammad ketika pertama kali ketemu Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun. Makanya ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal kita tuh ingat ini bacaan ketika Nabi Muhammad menghadap Allah. Jadi keistimewaan, kemuliaan, keluhuran hanya milik Allah. Tahukah apa yang dilakukan Allah setelah itu? Allah akan bersalawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan salamnya Allah. Nabi Muhammad tidak sendirian, tapi Nabi Muhammad malah membawa kita semua. Beliau katakan assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Tahu artinya ada nih assalamu alaykum? Salam kesejahteraan untuk kami, kata Nabi Muhammad. Bukan salam kesejahteraan untukku. Jadi Rasulullah itu bilang kepada Allah, ya Allah, kalau pengen salam sama saya, salamkan juga nih orang-orang soleh yang ada di belakang saya. Dari tahun-tahun sebelumnya para nabi dan seluruh umat Nabi Muhammad sekarang itu dibawa dalam salamnya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Yang dinego lagi sampai 5 waktu. Tapi ada yang semua 5 waktunya kita, kata Allah tetap pahalanya mendapatkan 50 waktu. Ini keistimewaan umatnya Rasulullah SAW. Bahkan umat Nabi Muhammad ini insya Allah adalah umat yang nanti akan pertama kali masuk ke dalam surga. Senang gak? Senang. Mana dalilnya? Dulu waktu Nabi Muhammad hendak diwafatkan oleh Allah, beliau nanya sama malaikat, wahai malaikat, apa yang membuat satu kemuliaan hingga aku harus diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Allah katakan di dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata 'ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta ya Rasul. Kata Allah di dalam hadis qudsi, aku haramkan surga dimasuki oleh para nabi terdahulu kecuali Nabi Muhammad masuk dulu. Jadi Nabi Muhammad sudah dijamin surga dan nanti akan masuk surga paling pertama kali. Tapi Nabi Muhammad di situ tak senang, malah beliau bete, nanya, lalu umat saya gimana ya? Kalau saya masuk surga dulu, umat saya gimana juga? Allah katakan lagi, wa haramtul jannata 'ala sa'iril umami hatta tadkhula ummatuha. Dan aku haramkan surga dimasuki oleh umat Nabi terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad masuk duluan semua. Alhamdulillah. Maka dari itu ya ada semua kita harus bantuin Nabi Muhammad. Ya, jangan sampai kita ini menjadi beban Rasulullah. Kita selama hidup banyakin ibadah, jauhin perkara maksiat, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan mencari ilmu di zaman-zaman masih muda ini. Cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika kita sudah menjalani kehidupan di masyarakat, kita ini menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita bahas sedikit tentang sholatnya. Sholat itu selalu digandingkan dengan kata iman. Perintah sholat selalu Allah tempel dengan kata iman. Yang laki-laki sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, selalu dimulai dengan aman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, baru perintah sholat Jumat. Dan dikatakan juga di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu as-shalah. Itu juga dimulai dengan kata iman. Bahkan waktu sholat saja diatur, Allah katakan juga dimulai dengan iman. Maka dari itu seperti Allah ingin mengatakan bahwa sholat adalah iman. Orang yang bermasalah di dalam sholatnya, maka imannya dalam masalah.
Dan iman itu ada 3 kategori. Ada iman yang lemah, ada iman yang kuat, ada iman yang kuat banget. Yang pertama, iman yang lemah kayak gimana? Iman yang lemah itu, saya bahas iman yang kuat itu. Iman yang kuat itu kalau belum azan, dia sudah pengen sholat, sudah bersiap-siap untuk sholat. Itu iman yang kuat. Contoh, kita belum masuk bulan Ramadan, tapi udah siap-siap latihan puasa, utang-utangnya di qadha. Itu namanya iman yang kuat. Atau kita belum waktunya subuh, kita udah sholat tahajud, iman yang kuat. Ada yang imannya lemah. Imannya lemah sudah azan masih belum mau sholat juga. Ada di sini yang begitu. Azan sudah berkumandang kita masih main TikTok. Ada? Itu imannya lagi lemah. Ada yang imannya masalah. Sholat subuhnya jam 10 siang. Ada? Itu namanya subha, ya. Subuh duha. Makanya ada di semua. Hati-hati. Kita di sini kategori sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar beda. Kalau fahsya adalah satu penyakit yang muncul dari syahwat. Di sini pasti namanya manusia semua punya syahwat. Syahwat kepada lawan jenis, syahwat makan, syahwat mencuri dan lain-lain sebagainya. Ini dipengaruhi oleh fahsya. Munkar adalah perbuatan yang dipengaruhi dari perut, ya, seperti kelaparan, akhirnya merampok, akhirnya mencuri. Kalau fahsya tadi ada pornografi, pornoaksi, itu dimunculkan dari fahsya. Obatnya apa nih fahsya dan munkar? Adalah dengan sholat. Kalau sholatnya baik, maka fahsya dan munkarnya akan diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, nanti ketika di yaumil kiamat, sholat kita akan menjelma menjadi sosok makhluk. Kalau sholatnya bagus, dia akan menjadi makhluk yang bagus dan mendoakan dia. Dia akan berdoa, hafidhullah kama hafidhullah. Ya Allah, jaga dia sebagaimana dia menjaga aku waktu hidup. Tapi kalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, telat waktunya, dan bahkan ditinggalkan, sholat ini akan menjelma menjadi sosok makhluk yang menyeramkan dan mendoakan kita, menyumpah kita. Ya Allah, kamu ya Allah, telantarkan orang ini sebagaimana dia menelantarkan aku waktu ada di dunia. Walhamdulillah ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit. Saya akan mempersilakan teman-teman semua, dua orang bagi yang mau bertanya dipersilakan supaya lebih akrab gitu ya. Silakan langsung angkat tangan aja, langsung nanya. Karena kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya tanya satu-satu. Ayo, mungkin laki-laki atau perempuan dibatasi 3 pertanyaan ya, bebas. Ada yang mau bertanya? Ini biasanya kalau anak-anak ini malu-malu ya. Seputar Isra Mi'raj, seputar akhlak Nabi, seputar apapun. Ada yang mau nanya? Ini masih malu-malu ya, belum akrab. Saya kenalan dulu aja ya. Nama saya kalau di panggung itu Gus Aldi. Aldi itu ada sejarahnya. Dulu waktu saya kecil, bapak saya pengen saya jadi angkatan laut. Makanya nama depannya ada AL. Jadi Aldi itu singkatan Angkatan Laut di dalam Indonesia. Ya. Cuma waktu saya udah besar, mau didaftarin Angkatan Laut, tinggi badannya nggak sampai. Kenapa tinggi badan saya nggak sampai? Ini gara-gara ibu saya waktu melahirkan saya ngadarnya kecepatan. Kalau ngadarnya agak lama, mungkin saya lebih tinggi badannya. Jadi kalau di sini ada yang kurang tinggi, mungkin ibunya kecepatan. Udah tadi kenalan. Ada yang nanya kan? Kalau nggak ada, nanti langsung kita tutup. Nanti aja dulu. Ada yang nanya? Boleh? Yasin. Oke, terima kasih. Nama siapa? Darfi. Pertanyaannya bagus. Ada di sini yang
yang tahu surat Yasin yang menjadi jantungnya Al-Quran yang sering kita baca di malam Jumat? Ada yang tahu artinya Yasin? Kan kalau di Quran hanya Allah dan Rasulullah yang tahu artinya, gitu kan? Padahal Yasin itu ada artinya. Yasin itu bukan ada artinya, tapi Yasin itu adalah nama seseorang. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad SAW. Baru tahu di sini. Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Ada yang mungkin seperti Salatullah salamullah ala Toha. Toha juga nama Rasulullah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Di dalam sholawat Badar ini dikatakan ala Yasin Habibi, kepada Nabi Muhammad kekasihku. Jadi Yasin itu bukan sebuah arti, tapi sebuah nama Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi banyak, ada Toha, ada Musyafa, ada Mustafa, ada Yasin dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Ini bagus nih, interaktif. Ada yang mau nanya? Barangkali ada yang mau nanya lagi? Dari perempuan, satu kali lagi kalau kita 5 menit bisnis. Dan dari perempuan, ayo barangkali ada yang mau nanya. Ini kalau yang nanya, ya katanya. Ada manusia yang mendekat kepada Allah kalau cuma dalam keadaan butuh, kalau lagi dalam keadaan masalah, ya. Ini jawabannya nggak apa-apa, karena Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada yang ketahui kalimat wasta'inu, ista'inu, nasta'in adalah bentuk kata Allah, kalau kamu butuh pertolongan, minta sama aku dengan sholat dan salam. Ya, jadi kalimat wasta'inu adalah kalimat kalau kalian butuh pertolongan, datang sama aku. Makanya hidup itu dikasih masalah supaya apa? Supaya manusia sering-sering datang kepada Allah. Karena Allah sudah tahu di dalam hatinya manusia ini hanya akan ibadah kalau dalam keadaan masalah, kalau dalam keadaan punya kebutuhan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalimat nasta'in adalah bentuk permintaan, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu itu adalah bentuk tawaran pertolongan. Kalau berubah menjadi minta tolong, namanya nasta'in. Saya mau tanya, ada di semua, kapan kita menjumpai kalimat nasta'in di saat sholat? Udah tahu? Kita bacaan sholat banyak. Kapan kita menjumpai kalimat nasta'in? Ayo cari. Ketika membaca Al-Fatihah, ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar ya, Anda tahu nggak? Di saat-saat tersebut dulu Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu sudah berusia sepuh, sudah berusia lanjut, tapi nggak punya anak sama istri. Bahkan kata dokter di sekitar, katanya Nabi Zakaria ini istrinya sudah menopause, sudah mandul, nggak mungkin punya anak lagi. Tapi Nabi Zakaria pengen punya keturunan. Lalu beliau melaksanakan sholat yang di dalam sholatnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Zakaria berdoa di dalam sholatnya. Fa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri dalam sholatnya, Allah sudah mengabulkan doa. Doanya apa? Fanadatul malaika fa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Allah hadiahkan anaknya itu bernama
Yahya, namanya langsung dari Allah. Itu karena beliau berdoa di dalam sholatnya. Kapan doanya? Doanya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi teman-teman, ini salah satu tips kalau kalian pengen berdoa dalam hati, maka doa di saat sholat, di saat lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus khusyuk banget hati. Insyaallah doa-doanya akan diijabah. Kenapa? Karena Allah ketika kita baca Fatihah itu selalu menjawab Fatihah kita. Dari mulai bismillah, dari mulai alhamdulillah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita baca Allah jawab doa kita. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masih. Ini adalah perjanjian aku dengan hamba kepada Allah, yang dimana kalau mereka meminta di saat tersebut maka semuanya akan aku kasih permintaan tersebut. Karena itu ketika sholat jangan dilewatkan bagian-bagian itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu gimana kalau ada orang yang cuma butuh baru mau ibadah? Yang ini adalah fitrahnya manusia, makanya diturunkan Nabi Muhammad SAW. Dan gak apa-apa, karena emang itu Allah yang men-setting kita semua. Allah yang membuat kita malas juga, Allah yang membuat kita ibadah juga. Tapi kita bisa pilih teman-teman, bisa pilih kadar keimanan kita itu menjadi kadar keimanan yang stabil. Kenapa azan itu dilantunkan 5 waktu? Subuh ada azan, zuhur ada azan, asar ada, maghrib ada, isya. Karena kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman umatku itu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang paginya masih jadi orang Islam, ada yang paginya masih beriman, tapi malamnya sudah jadi orang kafir. Makanya azan itu diputarnya 5 kali untuk menjadi pengingat. Karena orang-orang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya akan tenang, akan bergetar manakala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pengingatnya adalah dengan azan tadi. Maka dari itu azan adalah salah satu metode yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan semua manusia agar selalu ingat pada kebutuhannya sebagai manusia. Jadi dia tidak datang hanya keadaan butuh, tapi dia selalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala di semua waktu. Karena masuk surga itu bisa ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama dengan syukur, yang kedua dengan sabar. Adik-adik, saya mau nanya, di sini ada nggak yang mau jadi orang miskin? Ada nggak yang mau jadi orang melarat, nggak bisa makan setiap hari? Ada? Nggak ada. Padahal itu dekat sama surga. Iya, itu dekat surga, bukan cepat mati ya. Itu dekat sama surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sangat mencintai orang miskin. Bahkan ada satu doa Rasulullah minta miskin. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, nanti kumpulin aku bareng-bareng dengan orang miskin. Kenapa begitu? Karena orang miskin itu kalau meninggal hisabnya dikit, hartanya nggak banyak. Mereka nggak punya mobil, nggak punya motor, apa yang mau dihisab? Jadi masuk surganya cepat. Sekarang saya mau nanya, ada yang pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Tetap aja orang tengah-tengah bingung nanti masuk surga apa neraka di tengah. Ini kan bingung. Kenapa saya bilang? Karena masuk surga itu bisa ditempuh dengan jalur sabar dan jalur syukur. Kalau orang miskin bisa masuk surga lewat jalur sabar. Jadi kalau kita dapat musibah, kita sabar, itu surga. Ya. Kalau orang kaya bisa masuk surga dengan syukur. Hartanya banyak, dipakai ibadah, nggak dipakai maksiat, itu namanya syukur. Jadi pertanyaannya, pengen masuk surga dari jalur yang syukur apa yang sabar? Syukur. Benar-benar pada takut miskin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, kalau terlalu lama nanti kalian ngantuk ya. Jangan lupa kalian follow Instagram saya. Saya juga ya, saya juga aktif di YouTube, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sebenarnya banyak yang mau saya omongin, masya Allah, tapi ya kita sama-sama perbanyak istighfar ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua, hajat kedua orang tua kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus banyak baca istighfar? Karena orang yang hidup di dunia pasti akan mengalami yang namanya makan. Kalau nggak makan nggak cepat
Ada lagunya, ada orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, orang biasa, bapak guru. Kita doakan biar panjang umur bersama. Ya, mungkin gitu ya bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Sudah ditutup ya. Habis ini acara. Oh, sesi foto ya. Ini kenapa sesi foto? Karena zaman dulu kita hidup di zaman salafus saleh. Kalau zaman sekarang itu selfie saleh. Jadi selfie terus. Tapi saya selalu bilang, kalau zaman perempuan kalau foto sama saya jangan terlalu dekat. Kenapa? Bukan karena saya anti perempuan, tapi saya takut kalian terlalu nyaman. Kalau terlalu nyaman repot. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq lana wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin terhormati, demikianlah tausiah Islamiyah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga dapat kita jadikan pedoman hidup dan prinsip bagi diri kita semua, sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah doa. Untuk membacakan doa, kami memintakan kesediaan Mr. Aris selalu membayangkan SPD untuk membacakan doa kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafan ya kirim ya dunia wa yakun Allah sallallahu alaihi wasallam fi al-lailati wa yaqsimu bi al-rahman wa sallallahu ajma'in. Amin amin ya Allah wa ya mujib as-sakin wa billahi masyaallah wa bismillahirrahmanirrahim. Amin ya fi ya wa fi masjid. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika al-'azim. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها علينا الأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jami'il ahwal wal afat wa qulna bi jami'il hajat Allahumma min bismillahir rahmanir rahim innaka ala kulli shay'in sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allahumma wa iyyahum mimma yastaqimuna syafa'atan wa yarju Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi saliki ala jami'il qawmin ij'alna min khiyari ummati wastarna bi dami hurmati wa asurna bi aqdan fi zumrati wasta'mil istina fi madhihi wa nusrati wa ahyana mutamassikina bi sunnati wa ta'ati. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna ila man salih ya wassalamu ala mabarituh. Allahumma ij'alna bi alaika dzakirin wa lina ma'isyakirin wa yawmi liqa'ika min dzakirin wa ahina bi ta'atika wa
umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'al awladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa'ihum min ahli syarri wa wa'ihum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa kashifal ummati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yubdana bil qawli al-Fatihah. Allahumma fikirna wa bidulil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Aris. Semoga apa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah, setelah tuntutan acara telah terlaksana, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum acara saya tutup, kami berdua selaku MC minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik dari perkataan dan perbuatan selama acara berlangsung. Karena kesalahan dari kami dan kebetulan